Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Rajoni Hivia dengan NIM 2510911320031. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem kardiovaskular. Pernah nggak sih kita tuh benar-benar sadar kalau ada nih satu organ di tubuh kita yang bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat? Bahkan saat kita tidur, saat kita lagi lelah, atau saat kita lagi berusaha nggak mikirin apa-apa, organ ini tuh tetap bekerja. Nah, organ ini itu adalah jantung. Dan semakin aku belajar fisiologi kardiovaskular, semakin aku kagum gimana tubuh manusia itu bisa dirancang sekompleks dan sesempurna ini. Jadi, jantung adalah organ otot yang tugas utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, walaupun ukuran itu cuman sebesar kepalan tangan aja, tapi perannya tuh luar biasa besar untuk tubuh kita. Jantung sendiri punya 4 ruang, 2 atrium di bagian atas dan juga 2 ventrikel di bagian bawah. Darah yang miskin akan oksigen akan masuk ke jantung lalu dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Setelah itu, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa lagi ke seluruh tubuh supaya setiap sel bisa tetap hidup dan bekerja. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, setiap detik tubuh kita itu bergantung pada kerja organ ini kan? Nah, hal yang menarik buat aku adalah jantung ini sebenarnya punya sistem listrik alaminya sendiri. Dalam jantung ada bagian yang namanya adalah SA node atau nodus sinoatrial. Bagian ini sering disebut sebagai natural pacemaker karena dia itu menghasilkan impuls listrik secara otomatis. Impuls ini menyebar ke seluruh otot jantung dan membuat jantung bisa berkontraksi secara teratur. Makanya jantung bisa berdetak sendiri bahkan tanpa kita sadari. Dalam keadaan normal, jantung manusia ini berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Nah, artinya dalam satu hari jantung itu bisa berdetak sekitar 100.000 kali. Dan semua itu terjadi secara terus-menerus selama kita hidup. Jujur, waktu aku pertama kali belajar ini, aku sendiri tuh kagum. Kenapa sih jantung itu bisa sampai kerjanya kayak gitu? Nah, yang luar biasa lagi, jantung itu tuh nggak bekerja sendirian. Nah, dia itu kerjanya bareng sama paru-paru. Saat kita bernafas, paru-paru itu akan mengambil oksigen dari udara, lalu oksigen ini dibawa darah menuju ke jantung. Kemudian jantung itu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kerjasama ini terjadi secara terus-menerus tanpa adanya berhenti. Dan kita sendiri bahkan sering nggak menyadarinya gitu. Kalau kita tuh sebenarnya paru-paru, jantung tuh lagi bekerja gitu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya jantung itu adalah salah satu mesin paling hebat yang pernah ada. Dia tuh kerjanya nggak ada libur, nggak perlu di charger juga, dan bahkan kita tuh pun nggak nyuruh. Bahkan waktu kita tidur aja, jantung itu tetap memompa darah supaya tubuh tetap hidup. Kadang kita kagum sama teknologi manusia, padahal di dalam tubuh kita sendiri itu tuh sudah ada sistem yang jauh lebih kompleks. Nah, semakin aku belajar fisiologi, semakin aku sadar kalau tubuh manusia itu benar-benar luar biasa. Semua sistem tubuh bekerja dengan sangat teratur, seperti jantung berdetak, paru-paru bernafas, darah mengalir, dan semuanya itu berjalan dengan presisi, teratur. Hal seperti ini membuat aku merasa bahwa tubuh manusia itu bukan sesuatu yang sederhana. Ada desain yang sangat sempurna di dalamnya. Nah, sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Maha Esa, belajar fisiologi ini justru membuat rasa kagumku terhadap ciptaan Tuhan semakin besar. Karena ternyata bahkan satu detak jantung saja menyimpan banyak keajaiban. Nah, belajar fisiologi bukan cuma tentang memahami tubuh, tetapi juga belajar untuk lebih bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan. Karena selama jantung ini masih berdetak, berarti masih ada kesempatan untuk hidup, belajar, dan menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.